Gula darah yang terlalu tinggi akan menimbulkan komplikasi penyakit kesehatan pada tubuh. Tak jarang ketika pankreas tidak mampu lagi menghasilkan insulin dengan optimal, maka penderita diabetes harus minum obat seumur hidup. Dan itu menjadi ketakutan tersendiri bagi penderita gula darah tinggi. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang 12 jenis makanan atau obat-obatan herbal yang bisa membantu untuk menurunkan gula darah tinggi pada penderita diabetes. Apa aja itu? Yang pertama, kayu manis atau cinnamon. Kayu manis mengandung bahan aktif berupa polifenol procyanidin tipe A yang dapat memperbaiki resistensi insulin serta menurunkan resiko penyakit jantung pada penderitanya. Nah, penggunaan ekstrak kayu manis secara teratur selama 60 hari dapat membantu menurunkan gula darah 2 jam postprandial, gula darah puasa, dan memperbaiki fungsi insulin pada penderita diabetes. Kayu manis juga mampu menurunkan kadar kolesterol total tubuh sehingga dapat menstabilkan berat badan tubuh penderita diabetes. Pemberian ekstrak kayu manis sebanyak 2 gram setiap hari selama 84 hari dapat menunjukkan penurunan signifikan terhadap HbA1c rata-rata. Selain itu, tekanan darah sistolik maupun diastolik dapat berkurang sekitar 4 mmHg. Namun, kayu manis tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang besar karena mengandung kumarin yang dapat menyebabkan hepatotoksisitas atau permasalahan pada hati nih. Batas konsumsi harian kayu manis sekitar 1-6 gram per hari. Maka bagi penderita penyakit hati atau liver harus memperhatikan konsumsi kayu manisnya ya. Kayu manis sendiri bisa dikonsumsi dengan cara direbus dengan air panas, dicampurkan dengan minuman, ataupun diminum dalam bentuk serbuk nih teman-teman. Yang kedua, mahkota dewa atau Valeria macrocarpa. Seperti namanya, buah mahkota dewa ternyata punya banyak manfaat sebagai mahkota kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah untuk membantu menurunkan gula darah tinggi. Kandungan antioksidannya mampu menangkal radikal bebas dan meningkatkan fungsi insulin pada tubuh sehingga dapat membantu menurunkan gula darah pada penderita diabetes. Mahkota dewa banyak ditemukan di Indonesia dan dapat dikonsumsi dengan cara dikeringkan terlebih dahulu dan dibuat menjadi teh mahkota dewa. Sambiloto atau Andrographis paniculata. Sambiloto termasuk jamu yang terkenal sangat pahit. Namun di balik rasa pahit itu, ternyata daun sambiloto mengandung zat andrografolit atau AGL yang berkhasiat untuk membantu menurunkan gula darah tinggi. Rutin mengkonsumsi sambiloto dapat meningkatkan produksi insulin dan menstabilkan penyerapan gula darah pada tubuh sehingga sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Sambiloto sendiri mudah ditemukan di toko jamu herbal, diminum langsung ataupun dalam bentuk ekstrak sambiloto kering. Mengkudu atau Morindae citrifolia. Mengkudu termasuk tanaman tropis yang banyak tumbuh di Indonesia. Ketika muda, mengkudu tidak punya bau. Namun saat tua, bau mengkudu cukup menyengat mirip bau air kencing. Di balik bau pesing tersebut, ternyata mengkudu mengandung zat proxeroni yang bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Rutin mengkonsumsi mengkudu bisa membantu menstabilkan gula darah maupun tekanan darah pada tubuh. Mengkudu bisa dimakan langsung, biasanya dalam bentuk rujak ya, sayur ataupun ekstrak mengkudu jika tidak tahan dengan bau pesing dari mengkudu. Pare atau Momordica caranthia. Rasa pahit pare ternyata sangat bermanfaat untuk menurunkan gula darah. Rutin mengkonsumsi pare dapat membantu menurunkan gula darah puasa dan gula darah 2 jam postprandial pada penderita diabetes. Pare dapat diproses menjadi sayur pare atau jika tidak tahan dengan rasa pahitnya bisa dikeringkan dan dibuat ekstrak berupa kapsul pare untuk membantu menurunkan gula darah pada tubuh. Allium sativum atau bawang putih. Siapa yang nggak tahu bawang putih nih? Hampir setiap masakan Indonesia menggunakan bawang putih sebagai penyedap rasa alamiah. Tidak hanya makanan saja yang bisa disedapkan oleh bawang putih. Rutin mengkonsumsi bawang putih selama 4 minggu dapat membantu menurunkan gula darah puasa dan gula darah 2 jam postprandial serta menurunkan lemak tubuh.
Selain itu, jumlah insulin penderita diabetes juga meningkat setelah rutin mengkonsumsi bawang putih. Mulai sekarang, rutinlah untuk menambahkan lebih banyak bawang putih dalam masakan atau rutin mengkonsumsi ekstrak bawang putih untuk membantu menurunkan gula darah Anda. Portulaca oleracea atau krokot. Wah! Krokot selain sering dimanfaatkan untuk sayuran dan tanaman hias, ternyata juga bagus untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Mengkonsumsi ekstrak krokot sebanyak 5 gram setiap 2 kali sehari selama 2 bulan bisa menurunkan gula darah puasa dan gula darah 2 jam postprandial. Selain itu, rutin mengkonsumsi krokot dapat meningkatkan kadar insulin tubuh yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Kadar LDL, trigliserida, serta kolesterol total juga menurun secara signifikan nih. Karena kolesterol menurun, juga berdampak pada penurunan berat badan dan BMI tubuh ketika rutin mengkonsumsi krokot. Krokot juga bermanfaat untuk memperbaiki fungsi hati dengan cara menstabilkan enzim hati dan bilirubin. Mulai sekarang, sering-seringlah untuk menambahkan krokot sebagai menu sayuran alami setiap hari untuk membantu menurunkan gula darah ya. Kunyit atau kurkumin. Rutin mengkonsumsi kunyit dapat mencegah terbentuknya penyakit diabetes mellitus karena berfungsi untuk mengurangi peradangan pada sel beta pankreas sehingga bisa menghasilkan insulin dengan baik. Kunyit dapat dikonsumsi dengan cara dicampur pada masakan, diminum dalam bentuk jamu maupun dalam kapsul ekstrak kunyit. Daun jinten. Nah, jinten sering digunakan sebagai rempah-rempah bumbu Indonesia untuk campuran masakan. Di balik rasa khas tersebut, ternyata jinten juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita diabetes, sehingga mampu menurunkan gula darah secara signifikan. Jinten dapat dicampurkan dalam bumbu masakan maupun dikonsumsi sebagai ekstrak jinten. Aloe vera atau lidah buaya. Enak nih apalagi mau puasa ya, buat es lidah buaya. Zat aktif berupa ferritin dan asemanan ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan kulit, pencernaan, maupun menurunkan gula darah bagi penderita diabetes. Konsumsi lidah buaya secara rutin dapat membantu menurunkan gula darah puasa dan kadar trigliserida atau lemak jahat pada tubuh nih. Lidah buaya dapat dimakan secara langsung, dicampur dalam es, tapi tanpa gula ya. Sapu manis. Seperti namanya, sapu manis ternyata sangat berkhasiat untuk menyapu masalah kelebihan gula darah pada penderita diabetes. Pemberian ekstrak daun sapu manis selama 3 bulan dapat membantu menurunkan kadar HbA1c dan gula darah puasa. Sapu manis sendiri dapat dikonsumsi langsung atau dibuat ekstrak kapsul sapu manis untuk membantu menstabilkan gula darah pada penderita diabetes. Sebenarnya ada banyak makanan lain yang bisa dimanfaatkan untuk membantu menstabilkan gula darah. Namun beberapa makanan yang saya pilih adalah yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Tapi harus diingat ya, untuk menurunkan gula darah dengan optimal tidak hanya mengandalkan obat-obatan maupun makanan herbal saja nih. Perlu pola hidup sehat, membatasi makanan, rajin olahraga, maupun selalu mengontrol kesehatannya pada dokter agar bisa mengendalikan gula darahnya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.